Nasi kularip. Man sani? Ahmad Fauzi. Man oh bisurah. Ani kono uji mari. Mau bisa ni? Maju. Maju. Pilih dulu mana aja. Terus. Man sani? Balas. Ya, bro. Ndek manu? Ahmad Fiul. Nanti mah jemput. Bro. Faslun wa yundabu siwaku fi kulli waqtin. Faslun. Ini mereka hitung pasal satu pasal wa yundabu. Ban esonat aki dan disunnahkan. Wa yundabu ban esonat aki dan disunnahkan asiwaku pada pengakui siwak bersiwak. Asiwaku pada pengakui siwak bersiwak fi kulli waqtin. Dalam saben-saben waktu. Di dalam setiap waktu sholat. Jadi setiap waktu masuk waktu sholat dianjurkan pakai siwak. Sebenarnya siwak itu bukan cuma sholat. Mau tidur sunnah pakai siwak. Bangun tidur pakai siwak. Mau ngomong pakai siwak. Nah, ini contohnya nih. Pak lupa Mas ya. Ini siwak. Mau berbicara, mau makan, setelah makan, mau apa aja yang mengandung ibadah disunnahkan pakai siwak. Ya. Habib Salim Asy-Syatiri itu ngarang kitab. Judulnya Sab'in min Fawaidis Siwak. 70 faedah pakai siwak. Di antaranya orang yang rajin pakai siwak ya aman dari kanker mulut. Kanker mulut. Orang yang rajin pakai siwak lebih cerdas. Jadi nanti kalau pengen hafalan kuat, cepat nyambung, cepat paham, pakai siwak. Orang yang rajin pakai siwak, insya Allah selamat dari penyakit pikun. Tahu pikun nanti? Nah, udah tua, pikun lupa, tak ingat. Nah, orang yang rajin pakai siwak juga yang paling tinggi, faedah orang pakai siwak yang paling tinggi, dia ketika dicabut nyawa tidak sakit. Kin Ahmad. Marit mana? Susah. Ya. Dan yang tertinggi faedah orang pakai siwak ketika dicabut nyawa tidak sakit. Nah, jadi orang dicabut nyawa itu sakit ya. Suatu hari Nabi Idris mohon pada Allah, ya Allah, tolong cabut nyawa saya. Kata Allah, untuk apa Idris? Sakit. Tidak apa-apa ya Allah, nanti setelah dicabut saya meninggal, balikkan lagi nyawa saya. Untuk apa? Saya ingin merasakan kayak apa rasa sakit dicabut nyawa, agar saya tambah cinta padamu. Baik, kata Allah. Allah manggil malaikat pencabut nyawa. Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Malaikat Israel panggil Israel. Cabut nyawa Idris. Ya Allah manggil malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Biar masuk anu. Tapi penyandang. Akhirnya Allah panggil malaikat pencabut nyawa Israel, cabut nyawa Idris. Akhirnya malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris dengan pelan-pelan. Kenapa? Karena beliau seorang nabi. Nabi itu tak punya dosa. Jangankan dosa besar, dosa kecil tidak ada Nabi punya dosa. Bahkan kotoran Nabi, kencing Nabi, kotoran Nabi itu tidak najis. Kotoran Nabi tidak bau, tidak najis. Beda dengan kotoran kita. Ya. Nah, jadi akhirnya malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Mencabut nyawa Nabi Idris dengan perlahan-lahan. Kenapa? Karena beliau seorang nabi tak punya dosa. Akhirnya Nabi Idris meninggal dunia. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, Allah balikkan lagi nyawanya. Allah balikkan nyawa Nabi Idris. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Idris, Idris, seperti apa rasa sakit dicabut nyawa? Sebenarnya Allah udah tahu, Allah maha tahu. Kenapa Allah masih bertanya? Biar Nabi Idris menjawab untuk ceritakan nanti bisa jadi kisah untuk kita, pelajaran untuk kita. Seperti apa rasa sakit dicabut nyawa? Apa kata Nabi Idris? Ya Allah, rasa sakit dicabut nyawa seperti, kalau nanti ente ingin ngerasa rasa sakit dicabut nyawa semua ya yang nonton ini, kalau ingin ngerasakan rasa sakit dicabut nyawa kayak apa, nanti ente masuk kamar ente, masuk dapur atau di kamar ente, cari pisau paling tajam. Kalau enggak ada pisau paling tajam, ente ambil
pisau cutter. Tahu pisau cutter? Pisau lipat tuh atau silet. Anggaplah ini pisau cutter nih. Lalu ente tekan di jidat, ente tekan kuat-kuat, tarik sekuat-kuatnya, seret. Itu kan kulit tuh, terkelupas tuh. Benganga, kulit yang terkelupas ente tarik. Tarik, terus sampai ke kaki ente. Itu rasa sakit dicabut nyawa. Ini Nabi Idris yang tak punya dosa. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Sedangkan orang, kata Nabi Muhammad, orang di antara faedahnya orang pakai siwak, orang yang rajin istiqomah pakai siwak, ketika dicabut nyawa enggak terasa sakit. Modal siwak. Apa kata ya, ulama mengatakan tastahsinut tumbaka fifika wa tastahi bi tastamil miswaka. Apa artinya? Tastahsinut tumbaka fifika, kau bangga. Ya, kau bangga, kau senang menyelipkan rokok di mulutmu. Rokok bangga, rokok senang, tapi kau malu untuk memakai siwak. Ya, lihat orang-orang, bapak ente, abang ente, jalan kemana-mana, di koceknya ada enggak rokok? Yang berokok ada enggak rokok? Dibawa enggak kemana-mana rokok? Dibawa kan? Sekarang tanya, ketika ente ketemu bapak ente atau abang ente yang bawa rokok, tanya, bang, pak, bawa siwak enggak? Ada? Enggak ada. Ya. Maka kata ulama, tastahsirut tumbaka fifika wa tastahi bi an tastamil miswaka. Tastahsirut tumbaka fifika, kau bangga menyelipkan rokok di mulutmu, tapi kau malu, kau gengsi untuk memakai siwak. Ngerokok tak malu, pakai siwak malu. Ya apa itu? Ngaku Islam. Ya, kapan lagi kita akan nyebarkan Islam? Kalau bukan kita yang nyebarkan Islam, siapa lagi? Ya, jangan malu pakai siwak. Siwak. Ayo. Kalau ingin nanti dicabut nyawa ndak sakit, rajin pakai siwak. Istiqomah. Istiqomah tuh rajin, continue 5 waktu, paling sedikit 5 waktu sholat pakai siwak. Paling sedikit dah tuh. Siwak. Cuma siwak tuh ente basuh. Jangan pula seminggu ente tak basuh, cium. Baunya pingsan, tikus pun mati. Ya. Siwak tuh sunnahnya ente selesai ente pakai, ente basuh, ente rendam. Ente ambil gelas, beri air, rendam. Jadi ketika ente pakai tinggal pakai. Setelah ente pakai, ente cuci, serendam lagi. Jadi dia tetap basah terus, lembut. Ya, ini siwaknya enggak pernah dibasuh. Pakai keras, kepake keluar darah, cium, brek. Kuman semua tuh. Ya. Apa kata Nabi Muhammad? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Laula an asyqa ala ummati. Kalau hendak mempersulit umatku, kata Nabi, kalau hendak menyusahkan umatku, la amartuhum bisiwak, maka aku wajibkan pakai siwak. Jadi andaikan tak sulit siwak ni tak payah, Nabi wajibkan pakai siwak, saking pentingnya pakai siwak. Cuma karena siwak ni payah. Kalau zaman dulu payah. Zaman dulu orang bisa punya siwak, dia harus ke Mekah atau dapat oleh-oleh dari Mekah dulu. Sekarang jangan ente katakan siwak payah. Sekarang siwak gampang. Di Pontianak hampir toko-toko banyak orang jual siwak. Betul tak? Murah, ada 10.000, 15.000, 20.000. Rokok sebungkus, berapa rokok sebungkus? Rokok, anggaplah rokok paling murah sebungkus 10.000. Apa yang satu hari itu? Satu hari 10.000. Berarti kalau sebulan 30 hari berapa? 300.000. Satu bulan 30 hari. Ngabiskan duit 300.000 untuk rokok dia mampu. Tapi siwak 10.000 tak mampu dia pakai. Dia bangga ngerokok, begini, bangga. Tapi malu untuk pakai siwak. Ngaku Islam, tapi enggak ngamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi mau ngamalkan siwak? Samir. Jadi disunnahkan pakai siwak setiap waktu sholat. Illa angin, kecuali lisaimin, di orang siapa sah, bagi orang yang puasa. Orang yang puasa terus ba'da zawali, selestarin zawal, sesudah tergelincir matahari. Ba'da zawali, sesudah tergelincir matahari. Matahari tergelincir, udah di tengah-tengah tuh, ya kurang lebih. Sekarang azan zuhur jam setengah 12, jam 11 lah, jam 11 kurang lebih. Terus fayukrahu, maka makruhi pada siwak, dimakruhkan pakai siwak. Jadi kalau orang berpuasa, kalau udah ba'da zawal, setelah zawal dari jam 11 sampai azan maghrib makruh. Sebelum jam 11, jam 6 pagi, 7 pagi, ente masih sunnah pakai siwak. Cuma hati-hati.
Gara-gara pakai siwak bisa batal puasa ente. Contoh, ente tadi sholat tahajud pakai siwak, sholat tahajud. Habis ente sahur, ente tak gosok gigi, sholat tahajud langsung pakai siwak. Melekat tak bekas makanan di siwak tuh? Melekat kan? Lalu ente sholat subuh pakai siwak itu lagi, belum dibasuh, pakai siwak. Ente telan ludahnya, batal puasa ente. Kenapa batal? Karena udah bercampur dengan barang lain. Caranya biar tak batal, setelah ente pakai tadi sholat tahajud habis sahur, ente pakai basuh siwak. Basuh bersihkan lalu lap keringkan. Azan subuh pakai lagi, enggak apa-apa. Ya, nah itu caranya, hati-hati. Terus. Wa yata'akkadu ban kuat, ban tambah kuat dan tambah kuat. Wa yata'akkadu ban tambah kuat dan tambah kuat istihbabuhu. Panapa sunat akina siwak disunahkannya siwak. Istihbabuhu panapa sunat akina siwak disunahkannya siwak. Terus likulli salatin kandi saben-saben salat setiap masuk waktu setiap salat. Likulli salatin kandi saben-saben salat setiap waktu salat. Jadi pakai siwak sunnah terutama waktu sholat. Waktu sholat itu paling lebih sunnah lagi, pahalanya lebih besar. Ketika mau sholat pakai siwak, pahalanya ente tahu. Ente sholat pakai siwak pahalanya sama dengan 70 kali sholat. Tadi ente sholat maghrib pakai siwak itu sama dengan 70 kali sholat maghrib. Bayangkan kalau ente tak pakai siwak cuma 1 kali ya. Ente cuma gini aja nih, gini caranya, gini. Jadi orang sholat pakai siwak tadi maghrib pahalanya sama dengan 70 kali sholat. Bayangkan cuma pakai siwak. Ditambah lagi ente sholat pakai imamah nih, pakai imamah sholat yang laki-laki ya, pahalanya sama dengan 70 kali sholat. Sholat pakai rida tuh boleh 2 rida, tangan rida. Ini rida. Jadi rida tuh ada beberapa riwayat Nabi Muhammad. Riwayat paling banyak Nabi Muhammad sholat pakai ridanya dipakai di sini. Enggak. Riwayat paling banyak Nabi Muhammad sholat pakai ridanya simpan di bawah. Dijadikan sajadah. Walaupun ada sajadah, dijadikan sajadah lagi, ditimpa. Nah, yang Nabi Muhammad sholat pakai ridanya diginikan hanya 1 riwayat. Makanya ulama-ulama kebanyakan ridanya coba ente lihat, sholat dipakai atau dijadikan sajadah. Sajadah. Kenapa? Karena itu banyak riwayat. Paham ya? Nah, jadi ente boleh, ente dipakai ke bawah boleh, dipakai gini boleh. Cuma ini riwayatnya tidak banyak, riwayat cuma 1. Yang lebih afdal, ridanya simpan di bawah. Ente sholat pakai rida, pahalanya sama dengan 70 kali sholat. Kayak Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu riwayat yang banyak. Riwayat yang paling banyak Nabi membaca ihdinas siratal mustaqim, qaf. Tapi ada 1 riwayat di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin karangan Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin itu ada 1 riwayat Nabi pernah baca Fatihah ihdinas siratal mustaqim G. Ihdinas siratal mustaqim. Ada, Nabi pernah 1 riwayat di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin. Jadi andai kanteng imam, ya ihdinas siratal mustaqim. Enggak apa-apa boleh. Cuma enggak boleh pakai Indonesia. Ngapa? Karena Indonesia tak tahu. Indonesia taunya ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika dipakai yang aneh, kata orang aliran sesat. Bukan orangnya aliran sesat, ente yang dengar sesat. Tak pernah baca kitab, ngopinya kurang jauh. Ya. Sekali-sekali ngopi agak jauh, ngopi sekali-sekali di Mekah, Jabal Khandamah gitu ya. Ngopinya di Madinah, ngopi cuma di lokale, kopiku, cewek kopi. Coba sekali-sekali itu ngopi di Tower Zam-Zam tuh. Emak biasa ngopi Tower Zam-Zam. Tahu Tower Zam-Zam? Rizky udah ngopi di Mekah, dia ngopi di Madinah. Ente ngopi di warung kopi itu. Ya, biar nggak maksudnya itu istilah. Ngopinya kurang jauh, maksudnya kurang pengalaman. Baca kitabnya kurang banyak. Makanya jangan cepat-cepat nyalakan orang. Ya, kalau ada ulama salah, ente dibodohin. Jangan. Bisa jadi itu ada ulama yang memperbolehkan. Riwayat Al-Quran tuh ada qiraatus sab'ah. Qiraatus sab'ah, 7 bacaan imam. Ada juga yang umumkan qiraatus sab'ah. Mas pernah belajar qiraatul asyrah, bacaan 10 imam. Ada lagi qiraatul isrin, bacaan 20 imam.
Artinya gimana? Kalau ada ente dengar ulama baca kayaknya salah, jangan ente langsung nyalakan. Bisa jadi itu ada imam-imam lain yang membolehkan. Ada Imam Ibnu Amr, ada Imam Hafiz. Makanya bacaan tuh macam-macam. Ada baca tuh Bayati, Nahawan, Jiharkah, Ros bacaan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan gitu kan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak lagu. Makanya jangan mudahnya nyalakan orang. Kalau di sini baca kulhu tuh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Desember berangkat lagi. Tanggal 17 Desember sub. Ayo sub ikut sub. Tanggal 17 Desember berangkat lagi. Paket 13 hari harga 32 juta. Cepat daftar, seat terbatas ya, seat terbatas. Ayo. Tapi tidak bisa sekamar dengan kita. Yang sekamar dengan kita udah penuh dah. Nanti kita simpan sebelah kamar. Ya. Ente sering kalau baca di Indonesia ini ikut Imam Hafiz. Qiraah Imam Hafiz. Bacanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam Hafiz. Kalau di Hadramut banyak ikut Imam Ibnu Amr. Bacanya walam yakul lahu kufuan ahad. Kufuan ahad. Jangan terkejut. Di Hadramut gitu. Semua Abi Umar bin Hafid, Abi Salim Syatib baca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ente, masa tak pandai baca salah? Jangan salah. Ente kopinya kurang jauh. Iya, Pak. Ente taunya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada lagi wadduhe dibaca imalah kan? Nah, ada imam yang memperbolehkan tuh. Nah, ente taunya kan wadduha. Ada orang baca wadduhe, biasa orang Afrika. Walaili idza saje ma wadda'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ule. Ada ulama yang membolehkan. Artinya bagaimana? Jangan kita mudah nyalahkan orang, ya. Ada cerita, ada orang nih. Dia ni alim. Pandai baca kitab hebat. Ilmu fikih hebat. Baca kitab nyungsang di padai. Alfiyah dibolak-balik hafal. Lalu dia nantang. Siapa di sini orang alim? Ayo debat dengan anak. Diam orang kampung. Akhirnya orang kampung ditunjuk. Oh, kalau ente mau pergi ke ada di sana tuh ada ulama alim. Oh iya ke? Ya, anak mau pergi. Lalu dia pergi ke rumah ulama. Assalamualaikum. Kata ulama, "Encayam," kata dia. Loklah, ulama tu loklah ente. Pelat. Jadi kata dia yang so alim ni, "Assalamualaikum." Kata ulama yang, "Waalaikumsalam," kata dia. Oke, Bahir. Alhamdulillah bi ayin wa ayah, kata dia. Apa kata yang esok ni? Katanya ulama baca lok-lak gitu. Tak jadi anak-anak debat. Gampil kata dia. Tak jadi. Bukan level, kata dia. Ulama sedunia akan aku debat. Tak level, kata dia kan. Akhirnya dia pun balik. Ketika balik, dia panas, gerah, mau mandi. Mandi di sungai, ada sungai besar, kali besar, bening air. Ngeliat air bening, wah nak sejuk mandi ni. Dia buka lah pakaiannya, dibuka. Buka semua telanjang bulat, nyemplung dia di pakaian. Ketika dia asik berenang, tiba-tiba pakaiannya, ya bukan cuma pakaian, macan harimau berkeliling tu kolam besar tu. Raja harimau duduk di atas pakaiannya. Begini raja harimau. Apa tak bucat? Apa kata dia? Ada. Ihdar kata dia. Uhrut. Ya sana kata. Tak mau. No kata macan. Nangis. Gimana ente kira-kira? Ente ya kalau masih baru 5 menit, udah 5 jam ente berendam di situ. Apa tak beku ente? Nak naik tak berani. Ini kolam lebar nih. Kolam lebar kelilingi harimau. Bos raja macan bertengge di atas pakaian ente. Berani ente naik? Mata serap lagi begini. Iya kalau baca senyum. Nyaman ente naik. Begini mata. Nangis lah yang orang sok alim nih.
So alim nai. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam Pak Rul. Aku bukan Habib Rul. Aku orang Madura Rul. Al-Kacongi. Ya. Akhirnya so alim ni bergegar nangis dia. Datang ulama tadi tu. Ulama yang pelat tadi yang loklak tu datang. Ulama tu ngomong ke macan pakai bahasa loklak. Nyonya. Pakai bahasa yang loklak tadi tu. Itu lari semua tu macan. Lari macan. Lalu ulama itu bilang ke tadi yang kalau bahasa Pontianak, kau memang pintar, mulut kau fasih, mulut kau alim, pintar, cuma hati kau busuk. Hati kau perlu diperbaiki. Bahasaku tak fasih, cuma hati aku bersih, hingga macan tunduk padaku. Paham? Artinya bagaimana? Jangan sombong. Kayak ada orang datang nih, orang sombong. Oh, dia pintar, hebat. Pintar bahasa Arab, pintar balaghah, pintar mantik, pintar nahwu. Satu kampung kalah, tak ada lawan dia. Ulama-ulama di kampung itu dikalahkan karena dia. Lalu dia nanya, siapa yang berani lawan aku? Ditunjukkan orang. Kau pergi kampung sana. Di situ ada satu kampung, semuanya pintar nahwu. Semuanya alim balaghah. Satu kampung, pergilah kau sana. Nyampe di kampung sana. Tak ada orang. Orang tua tak ada. Yang ada budak kecil. Main guli budak kecil. Main guli lah cincin budak kecil. Nanya, Aina abuk? Aina abuk? Apa artinya Aina abuk? Mana bapak ente? Aina abuk? Ini anak kecil menjawab bukan dengan bahasa Arab biasa. Bahasa Arab yang ngandung belaghah kelas tinggi. Apa kata dia? Aina abuk? Dijawab kena budak kecil. Fa'abi la fayafi li fi ana dia jawab gini. Fa'abi la fayafi li fi ala nabil fa'i fa idza fa'ayafi. Bengang, yang tadi yang sombong. Biasa kan? Apa artinya? Fa'abi la fayafi. Ayahku pergi ke hutan. Li fi ala nabil fa'i untuk cari kayu bakar. Fa idza fa'ayafi. Kalau udah dapat balik, dijual kayu bakar. Kalau bahasa Arab biasa yang kita dengar, abi dhahaba abi ilal ghabah. Ya. Liyab hasali al-hatab. Faidha hasal al-hatab yarji ilal bait. Kan? Itu bahasa Arab yang umum. Ini bahasa Arab kelas tinggi. Aina abuk? Kena anak kecil dijawab. Fa'a abi ila fayafi. Liyafi ala nabil fa'i. Faidha fa'yafi. Benganga dia. Apa kata dia? Udah. Kalah jauh. Dengan apa kata dia? Dengan budak kecil kampung ini alim. Bagi bapaknya. Baru dia tobat. Ente kalau ingin jatuhkan orang sombong ya. Ya semua yang nonton ya. Ya, kalau ente ada orang sombong, mentang-mentang alim dia sombong, alim, hebat baca kitab, hebat fikih, hebat semualah. Lalu dia bilang, siapa mau nantang aku? Yang mau nantang, nih, aku hebat bahasa Arab, aku hebat ahli nasab, siapa mau nantang? Gampang, ente jawab tanya gini. Ana ndak mau nanya banyak ente, ana nanya satu aja ente. Kalau ente bisa jawab, semua harta ana ambil ente. Ente ana jadi budak ente, kemana-mana ente suruh ana siap. Jadi budak ente. Semua harta anak ambil ente. Satu aja pertanyaan kalau ente bisa jawab. Apa tuh? Batu yang sombong kan? Huruf hijaiyah itu kan dari alif sampai iya. Ya. Ini yang sombong-sombong nih, yang sombong-sombong. Yang mentang-mentang alim, dia hebat nahwu, hebat ini, ahli nasab macam-macam. Yang sombong, ya huruf hijaiyah itu kan dari alif sampai iya. Tolong buatkan satu ya huruf hijaiyah, satu huruf hijaiyah yang baru yang bisa dipakai di seluruh dunia. Satu ya, coba ente buat. Bayangkan, ngayal, buat satu ya. Bisa ente. Tolong buatkan huruf hijaiyah baru, bukan dari alif sampai iya, yang baru, yang bisa disambung dengan kalimat lain, yang bisa dipakai seluruh dunia. Cari, buat satu ya. Tekan chat ente. Ya. Apa yang nak kita sombongkan? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang alim masih ada lebih alim lagi. Ya, di atas langit masih ada langit. Atau kalau ada orang sombong dengan ilmu umumnya, dia seorang doktor, dia seorang profesor, ahli. Ayo siapa mau lawan? Tinggal suruh ya dia. Huruf abjad akan ABC sampai Z. Tolong buatkan satu ya huruf abjad baru. Yang satu ya. Yang bisa digunakan disambung dan bisa dipakai seluruh dunia. Coba ente buat. Usah banyak-banyak, satu ya bisa. Makanya tak usah sombong. Apa yang kita sombongkan? Sekarang kan gitu. Banyak sekarang nih orang awam, orang bodoh tak pernah mondok, tapi udah komen tentang pondok. Udah komen tentang pesantren. Banyak tuh ya. Orang awam padahal. Ngereng-ngereng.
Kayak kemarin di bot di Terang 7 tuh kan, orang tak paham tentang pesantren. Apa santri itu? Jadi budak kiai, kata dia. Kiainya kaya tapi masih ngambil santri, santri suruh nyapu-nyapu di rumah. Enak kiai tak ngambil pembantu. Padahal duit banyak. Itu santri kerja di rumah kiai, bukan kiai tak mampu. Kiai mau cari pembantu 5 10 mampu, gaji mampu. Tapi ngapa? Ngajarkan ente berkah, paham? Dari zaman Nabi itu para sahabat tuh khidmah kepada Nabi. Para sahabat mengabdi kepada Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu masih kecil, sepupu Nabi. Beliau sepupu Nabi, masih kecil, umur 7-8 tahun. Tahu enggak tiap hari beliau ngambil air diisi kamar mandi Nabi tiap hari. Budak kecil, sepupu Nabi aja itu. Nah, ada aja sahabat Nabi. Pernah dengar enggak Abu Hurairah? Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Karena dia suka miara kucing. Beliau ni punya baju gamis, ininya lebar begini, lebar nih. Ah, sebelah kanan di beliau nih, kalau Nabi masuk masjid, sendal Nabi disimpan di sini. Sebelah kiri kucing. Jadi jalan begini. Kalau Nabi mau keluar masjid, dibuka sendal diberikan kepada Nabi. Artinya mengabdi kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak ada, kita pun mengabdi pada guru kita. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu pewaris para nabi. Ini berkahnya Mas nih, alhamdulillah 15 tahun Mas mondok. Tiap hari Mas bersihkan jeding kamar mandi kiai. Tiap hari Mas nyapu halaman kiai. Enggak digaji, enggak diberi apa-apa. Alhamdulillah ini hasilnya berkah. Ya. Ini ada orang tak pernah mondok komen tentang pondok sampai begini, Bah. Mas suka minum kopi. Tiap hari minum kopi. Ente tak suka kopi, tak pernah minum kopi seumur hidup. Lalu ente komen, apalah Mas Toto ini bodoh minum kopi tak enak, Bah. Jangan ente komen, ente tak pernah minum kopi. Begitu pula, ente tak pernah mondok, jangan komen tentang mondok. Makanya kalau ente ingin tahu pondok kayak apa, masuk pondok, izin lo ke Pak Kiai, ya. Yang tak pernah mondok, jangan komen tentang pondok ya. Kalau ingin tahu pondok, diam sini. Boleh. Mondok di sini 3 hari. Gratis. Kalau ingin merasakan mondok ya, diam sini 3 hari, ikut kegiatan santri. Mulai dari jam 3:30 subuh, ya sampai tidur age ikut kegiatan. Baru komen tentang mondok. Baru tahu rasa kayak apa tuh mondok, ya. Ini tak pernah mondok komen. Macam-macam. Itulah akhir zaman nih, akhir zaman. 6. Ayo, man base al soal. Silahkan yang mau nanya. Kalau kita bisa jawab, jawab ya.